Fitra dari kelas 1 Teknik Mesin B. Sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan material, yaitu materi dari tegangan terpusat dan tegangan tidak terpusat. Tegangan terpusat adalah suatu kondisi di mana tegangan pada suatu benda atau struktur terkonsentrasi pada satu titik atau area tertentu. Tegangan terpusat dapat terjadi pada balok yang diberi beban terpusat atau pada struktur yang mengalami beban yang diterapkan pada satu titik. Pada tegangan terpusat, tegangan pada titik atau area tersebut lebih besar dibandingkan dengan tegangan pada area sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada benda atau struktur tersebut jika tegangan yang terjadi melebihi batas pada kekuatan materialnya. Selanjutnya, tegangan tidak terpusat. Tegangan tidak terpusat adalah suatu kondisi di mana tegangan pada suatu benda atau struktur tidak terkonsentrasi pada satu titik atau area tertentu, melainkan terdistribusi secara merata pada seluruh area benda atau struktur tersebut. Tegangan tidak terpusat dapat terjadi pada balok yang diberi beban terdistribusi atau struktur yang mengalami beban yang diterapkan secara merata pada seluruh area. Pada tegangan tidak terpusat, tegangan pada seluruh area benda atau struktur tersebut sama besarnya. Hal ini dapat menyebabkan deformasi pada benda atau struktur tersebut jika tegangan yang terjadi melebihi batas kekuatan pada materialnya. Nah, di sini ada contoh soal dari tegangan secara umum. Ada contoh perhitungan tegangan secara umum. Rumus tegangan adalah tegangan atau sigma sama dengan F per A, di mana F adalah gaya yang bekerja atau Newton, dan A adalah luas penampang, yaitu meter persegi. Sigma sama dengan F per A. Contoh perhitungan tegangan: sebuah gaya 50 Newton bekerja pada kawat dengan luas penampang 2 cm persegi. Hitunglah tegangan kawat. Jawabannya diketahui. A sama dengan 2 cm kuadrat sama dengan 2 kali 10 min 4 kuadrat meter persegi. Nah, di sini luas penampangnya itu 2 cm persegi ya. Dari sini nih, luas penampang kawat. Nah, sedangkan yang F adalah 50 Newton. Nah, jadi ketahuin sebuah gayanya itu 50 Newton, di sini F 50 Newton. Ditanya sigmanya adalah, jawabannya yaitu sigma F per A sama dengan 50 per 2 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter A persegi. few moments later. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi fisika, yaitu tentang vektor. Vektor salah satu jenis besaran pada fisika yang memiliki nilai dan arah. Fenomena fisika yang termasuk dalam besaran vektor yaitu kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lainnya. Konsep vektor itu ada besar skalar, besaran yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya semua besaran pokok, energi, kelajuan, usaha, luas daya, dan volume. Besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Cara menggambar vektor ya seperti ini ya. Pada pangkal atau ujung titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Panjang vektor menunjukkan nilai atau besar suatu vektor. Ini adalah arah dari vektornya. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Berapa jarak tempuh dari posisi A ke C melalui B, dan berapa perpindahannya. Nah, berapa jarak tempuh dari titik A ini ke titik C melalui titik B.
Berapa jarak tempuh dari posisi A ke C melalui B dan berapa perpindahannya? Jawabannya adalah hitung jarak tempuhnya. A ke C melewati B sama dengan AB plus BC. Jarak dari A ke B itu 10, dari B ke C itu adalah 4. Sama dengan 10 tambah 4 sama dengan 14 meter. Perpindahannya itu 10 dikurang 4 sama dengan 6 meter. Nah, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Ada suatu benda dan orang mendorong dari arah kanan dengan gaya 100 Newton. Kemudian dari arah sebaliknya didorong dengan 120 Newton. Pertanyaan, berapa gaya yang bekerja pada benda ini dan arah penggeraknya kemana? Jawaban sama dengan F1 tambah F2 yaitu 100 ditambah min 120. Hasilnya sama dengan min 20 Newton. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.